Baik, kali ini akan disampaikan tentang ringkasan fenomena disrupsi di era digital ya. Kita memahami perubahan mendasar dalam ekosistem bisnis dan sosial akibat revolusi teknologi tinggi ya. Seperti itu. Revolusi teknologi digital. Kemudian apa itu disrupsi digital? Ada dua sisi di sini. Yang pertama itu transformasi fundamental. Jadi dengan adanya disrupsi itu yang dimaksud adalah perubahan mendasar yang menggantikan sistem lama dengan sistem yang lebih efektif, efisien dan berbasis teknologi tinggi ya itu. Kemudian untuk efisiensi ekstrimnya, digitalisasi itu akan memangkas proses konvensional yang lambat beralih ke otomasi yang meminimalkan biaya dan memaksimalkan kecepatan, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kekuatan utama pendorong disrupsi? Itu berbagai macam ya. Ada juga yang pendorong itu AI dan big data, ada cloud computing dan IoT dan sensor. Ini dengan AI dan big data, pengambilan keputusan berbasis data cerdas dan otomasi proses kognitif. Kemudian dengan cloud computing, aksesibilitas data global dan skalabilitas infrastruktur yang instan. Kemudian IoT dan sensor itu konektivitas antara dunia fisik dan dunia digital secara real time, itu yang menjadi kekuatan pendorong adanya disrupsi. Kemudian selanjutnya keunggulan digital master ini ada efek dominasi pasar, perusahaan yang mampu mengintegrasikan teknologi dan kepemimpinan secara efektif. Digital master memiliki tingkat profitabilitas yang jauh lebih tinggi dibanding kompetitor mereka. Disrupsi menciptakan network effect di mana nilai bisnis tumbuh secara eksponensial seiring bertambahnya pengguna, seperti itu ya. Kemudian dilemanya inovasi bagaimana? Perusahaan lama sering terjebak dalam inovasi dilema, yaitu kesulitan berubah karena terikat pada sistem budaya dan metode bisnis lama yang masih menguntungkan namun mulai usang. Ketidakmampuan meninggalkan zona nyaman membuat raksasa industri rentan terhadap serangan startup yang lincah ya. Kemudian keunggulan agilitas startup, ada karakter startup. Kalau startup itu organisasi yang ramping ya, pengambilan keputusan secara cepat, budaya inovasi yang kuat. Tapi tantangan startup juga ada, yaitu keberlanjutan bisnis, profitabilitas jangka panjang, dan pengelolaan pertumbuhan cepat. Kemudian kategori kematangan digital, ini ada digital master, profesionalitas, ada konservatif dan ada beginner ya, termasuk karakter dan status strategisnya. Kemudian bagaimana strategi digital mastery? Kunci keberhasilan bukan hanya pada pembelian alat teknologi, melainkan pada leadership capability, visi misi depan, masa depan yang radikal, budaya kerja yang adaptif, teknologi, strategi dan teknologi, fokus pada pengalaman dan pengguna ya, atau experience. Kemudian pergeseran kebutuhan keterampilan ya. Ini juga ada trennya ya, dari tahun 2015 sampai 2030 seperti itu. Kemudian ekosistem sosial baru. Ada peluang ekonomi baru dengan adanya disrupsi ini menciptakan efisiensi yang luar biasa dan melahirkan model bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Banyak contohnya ya, ada e-commerce dan lain sebagainya. Dan juga ada tantangan sosial. Jadi disrupsi bukan pilihan untuk dihindari ya, melainkan realitas yang harus dikuasai melalui adaptasi proaktif dan kepemimpinan visioner. Oke, itu saja.